Pernah nggak sih kalian merasa produk kalian itu laris manis? Orderan membludak, setiap hari kirim barang. Tapi pas akhir bulan dicek, kok uangnya nggak terkumpul? Saldo di rekening rasanya segitu-gitu aja. Hati-hati, mungkin tanpa sadar, kalian itu lagi mensubsidi pelanggan kalian sendiri. Kok bisa sih? Ya, ini sering terjadi kalau kita salah menghitung harga pokok penjualan atau HPP. Jualannya capek, tapi untungnya nggak ada karena angkanya terus meleset. Yuk kita bedah tuntas bagaimana cara menghitung HPP dengan akurat. Bareng saya Dieva Zarotu Anvi dari Serius Bisnis. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda yang juga ingin serius bisnis. Yuk kita mulai. Sebelum kita masuk ke angka-angka, kita samakan persepsi dulu. Apa sih HPP itu? Gampangnya begini, HPP adalah total semua biaya langsung yang keluar untuk membuat satu produk sampai produk itu siap untuk dijual. Ingat kata kuncinya ya, biaya langsung. Kalau biaya itu nggak dikeluarkan, maka produknya nggak akan pernah jadi. Jadi jangan pernah campur aduk dengan biaya yang lainnya. B. Komponen HPP. Supaya lebih kebayang, kita pakai studi kasus bisnis kue kering nastar. Untuk menghitung HPP, satu toples nastarnya ada 3 komponen utama yang harus kita hitung. Apa saja? Yang pertama, biaya bahan baku. Ini yang paling jelas, ada terigu, ada telur, gula, selai nanas, sampai mentega. Hitungnya harus detail ya, sampai ke gramasi terkecilnya. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Nah, ini yang sering dilupakan pada UMKM. Kalau kalian punya pegawai yang khusus tugasnya cuma manggang kue aja, gajinya itu masuk ke HPP ya. Tapi kalau dikerjakan sendiri, tetap harus dialokasikan upah untuk diri sendiri supaya harganya itu masuk akal. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Ini adalah biaya pendukung proses produksi. Contohnya, gas untuk kompor dan listrik untuk oven. Meskipun receh, kalau dikalikan ribuan toples, nilainya itu cukup besar lah. Oke, selanjutnya yang tidak termasuk HPP. Banyak yang tanya nih, kalau biaya iklan di Facebook atau gaji admin itu Instagram masuk kemana sih? Jawabannya pasti bukan ke HPP ya. Biaya marketing, gaji admin, sewa kantor, atau biaya bensin buat kirim barang itu masuknya ke biaya operasional. Kenapa sih dibedakan? Ya, supaya kita tahu sebenarnya secara produksi kita itu sudah untung atau belum sih? Jangan sampai HPP-nya saja sudah lebih mahal dari harga jual. Itu namanya sedekah tanpa niat ya. Selanjutnya adalah tutorial Excel-nya. Oke, di sini ada tabel di mana ada nama bahan, ada harga belinya, satuan belinya, pemakaian per toplesnya, satuan pakainya, sampai dengan biaya per toplesnya. Misalkan untuk membuat nastar, bahannya ada tepung terigu. Untuk harga belinya itu 15.000 di 1000 gramnya. Terus pemakaian per toplesnya adalah 250 gram. Biaya per toplesnya itu juga harus dihitung, di mana tepung terigu biaya per toplesnya 3.750. Terus selanjutnya ada mentega atau butter, harga belinya di 50.000. Satuan belinya 500 gram, pemakaian per toplesnya juga harus dihitung. 150 gram dengan biaya per toplesnya itu 1.500. Setelah ada mentega, ada telur, di mana biaya per toplesnya itu 2.800. Terus gula halus, jangan lupa ya, di biaya per toplesnya 1.800. Selain nanas 16.000, sampai dengan jangan lupa ada toples dan stikernya itu di harga
5.000 per toplesnya. Jadi total biaya bahan per toplesnya itu seluruhnya adalah 44.350. Gimana? Ternyata menghitung HPP itu nggak seserem yang dibayangkan kan? Tapi efeknya itu luar biasa buat kesehatan keuangan bisnis kalian. Sekarang saya masih mau kasih tantangan. Coba hitung ulang HPP untuk satu saja produk andalan kalian saat ini. Apakah angkanya mengejutkan? Atau ternyata selama ini kalian cuma balik modal? Coba bagikan pengalaman kalian. Oke, menguasai HPP ini baru langkah awal. Sebenarnya ada puluhan skill keuangan lainnya yang wajib dikuasai pebisnis agar usahanya itu naik kelas. Jangan biarkan bisnis kalian jalan di tempat karena keuangan yang berantakan. Pastikan bisnis kalian sehat secara finansial mulai dari sekarang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, and subscribe biar Anda nggak ketinggalan video bedah bisnis inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya Bismatch dan tetap serius bisnis.